Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan mencoba mengingat lagi beberapa prinsip yang terkaitan dengan tahap pengembangan SI tadi. Yang pertama adalah memahami langkah-langkah penting dalam pengembangan sistem informasi. Memahami beberapa metodologi pengembangan sistem informasi, yaitu ini yang saudara-saudara juga mungkin perlu familiar dengan istilah metode ini, yaitu metode klasik waterfall atau System Development Life Cycle SDLC, jadi siklus kehidupan pengembangan sistem. Yang kemudian berikutnya metode prototyping, rapid application development, dan metode standar package. Ya, itu mengenai metode yang ada dalam tahapan pengembangan SI. Juga kita lihat bahwa artian dari SI sendiri adalah aktivitas menghasilkan sistem informasi untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan opportunities yang timbul. Pengembangan SI, langkah-langkah mengembangkan sistem informasi yang baru berdasarkan gambaran cara kerja sistem dan permasalahan yang ada. Jadi pengembangan yang baru ini. Jadi maksudnya sisi pengembangan SI itu pengembangan yang baru berdasarkan fakta atau keadaan yang saat ini. Kemudian juga ada yang namanya analisis dan desain rancangan. Sistem analisis itu dimaksudkan sebagai upaya mendapatkan gambaran bagaimana sistem bekerja dan masalah apa saja yang ada pada sistem, understanding and specifying in detail. Jadi memahami, mengerti, dan juga bisa menspesifikasikan, mendetailkan what an information system should do. Jadi mengenai apa sebetulnya sistem informasi yang harus dilakukan. Kemudian sistem design has to do with specifying in detail how the parts of an information system should be implemented. Jadi untuk menjelaskan, menspesify secara detail bagaimana bagian-bagian dari sistem informasi ini bisa dilaksanakan, implemented. Management information system refers to a system designed to support the operational, managerial, and decision-making needs of an organization. Jadi MIS atau SIM merujuk pada sebuah sistem yang dirancang untuk mendukung kebutuhan operasional, manajerial, pengelolaan, dan pembuatan keputusan dari sebuah organisasi. Kemudian MIS itu adalah collect, stores, and process data into information that management can use to achieve organizational objective. Jadi MIS itu mengumpulkan, menyimpan, dan kemudian yang berikutnya memproses, ya. Data yang diproses, disimpan, dikumpulkan menjadi atau dalam suatu informasi yang manajemen dapat menggunakannya untuk tujuan organisasi, ya. Kemudian developing an MIS involves understanding the organization information needs, the technology in use, and proper governance to ensure the system operates efficient and effectively. Jadi pengembangan SIM mencakup pemahaman tentang kebutuhan informasi organisasi, kemudian teknologi yang digunakan, dan pengelolaan yang layak untuk menjamin sistem itu bekerja secara efisien dan efektif.
di